Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Burna Syakira. Di video ini saya akan simulasi menjelaskan tentang model-model pembelajaran tematik dengan cara yang lebih gampang tentunya dan dengan cara yang lebih mudah untuk kita pahami. Pernah nggak kalian berpikir kenapa anak SD atau MI kelas 1 itu nggak pernah ganti buku setiap jam pelajaran? Seperti jam 7 matematika, jam 8 IPA, dan jam 9 diganti dengan bahasa Indonesia. Ternyata mereka menggunakan model tematik. Nah, modelnya yang kayak gimana? Tonton sampai habis ya. Nah, jadi model tematik itu cara ngajar yang nyatuin beberapa mata pelajaran menjadi ke dalam satu tema. Misalnya tema energi. Dalam pelajaran IPA mempelajari tentang energi matahari. Dalam pelajaran IPS mempelajari tentang dampak energi terhadap ekonomi. Dan dalam pelajaran bahasa Indonesia mempelajari tentang pengamatan energi. Jadi, dalam satu kali belajar, siswa akan mendapatkan 3 ilmu sekaligus, enggak kepotong-potong. Ini yang dinamakan dengan model tematik. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan 3 model tematik yang paling umum. Yang pertama, ada model jaring laba-laba. Model jaring laba-laba ini yang sering digunakan oleh kelas 1 sampai 3 SD atau MI. Caranya, guru ambil satu tema yang paling dekat dengan anak-anak, misalnya pasar. Terus, ditarik benang ke semua mata pelajaran. Contohnya, bahasa Indonesia mempelajari tentang mewawancarai pedagang. Matematika mempelajari tentang menghitung kembalian. IPS mempelajari tentang jenis-jenis pasar. SBDP menggambar pasar. Satu tema ini banyak mata pelajaran, cocok buat anak kecil karena cara berpikirnya masih menyatu. Nah, jadi model yang kedua itu adalah model terhubung. Jadi, model ini sering dipakai di kelas 4 sampai 6 SD atau MI. Bedanya, model ini lebih fokus ke satu mata pelajaran saja. Tetapi, KD yang ada di dalam mata pelajaran itu dihubung-hubungkan. Contohnya di mata pelajaran IPA, KD siklus air dihubungkan dengan KD perubahan wujud benda. Jadi, siswa belajarnya ngalir, enggak loncat-loncat. Kuncinya masih ada batas mata pelajaran, tetapi isinya itu udah nyambung. Nah, sekarang kita masuk ke dalam model yang ketiga, yaitu model terpadu. Model terpadu ini model yang paling keren. Batas mata pelajaran yang sudah hilang. Caranya, kasih satu siswa masalah nyata. Contoh, di sekolah kita banyak sampah. Buat menyelesaikan masalah itu, siswa butuh di pelajaran IPA, siswa mempelajari tentang mengapa sampah itu bau. Di mata pelajaran matematika, siswa mempelajari tentang berapa kilo sampah per hari. Di mata pelajaran bahasa, mempelajari tentang membuat poster buang sampah. Di pelajaran PPKN, menjaga kebersihan. Dan di pelajaran seni, menghias tong sampah. Kuncinya, siswa pakai semua ilmu buat menyelesaikan masalah. Ini yang sering dipakai di P5, Kurikulum Merdeka. Nah, jadi itu adalah 3 model yang umum yang sering dipakai. Nah, teman-teman, jadi selanjutnya
alur pelaksanaan tematik. Ada 3 langkah ngajar tematik. Langkah yang pertama, guru nggak langsung membuka buku matematika, tetapi buka dengan tema. Langkah yang kedua, lakukan satu kegiatan inti. Contohnya, guru membawa sapu lidi. Nah, jadi anak-anak, hari ini tema kita sapu. Semua anak nyapu kelas. Dari nyapu ini muncul pelajaran IPA, sapu ini dari pohon aren. Pelajaran matematika, sapu ini panjangnya 1 meter. Pelajaran bahasa, cerita, aku rajin nyapu. Dan pelajaran PPKN, kerja bakti itu bagus. Lihat, dalam satu pelajaran nyapu ini, siswa mendapatkan 4 ilmu sekaligus. Inilah yang disebut dengan jantungnya tematik. Dan langkah yang ketiga, tutup dengan refleksi. Guru akan bertanya kepada siswa, tadi dari nyapu, kita belajar ilmu apa aja? Ini bertujuan untuk biar otak anak bisa nyambungin semua ilmu tadi. Nah, selanjutnya teman-teman, ada kelebihan model tematik. Kenapa model tematik dipakai di SD atau MI? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, hemat waktu. 1 RPP buat 4 mata pelajaran. Jadinya guru nggak pusing. Alasan yang kedua, sesuai dengan otak anak-anak. Anak usia 7-11 tahun, jalan berpikirnya itu masih nyatu. Nggak bisa dipisah antara matematika sama IPA. Dan alasan yang ketiga yaitu bermakna. Anak-anak tidak bertanya, "Ibu, ini buat apa?" Karena di situ mereka langsung praktek nyapu, jual beli, dan ngukur air. Jadi teman-teman, dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan, model pembelajaran tematik itu bukan hanya menyatukan mata pelajaran, tetapi juga menyatukan sekolah dengan kehidupan nyata anak-anak. Lewat model jaring laba-laba, terhubung, dan model terpadu, anak-anak jadi tahu bahwa ilmu IPA, matematika, bahasa, itu tidak akan bisa terpisah. Semuanya ada di dalam satu kegiatan, entah itu nyapu, jual beli, ataupun main air. Harapannya kita sebagai calon guru bisa menggunakan model ini untuk belajar di dalam kelas biar lebih jadi bermakna, jadi asyik, dan juga membuat anak-anak tidak hanya menghafal, tetapi juga bisa memahami. Mungkin segitu dulu materi dari saya tentang model pembelajaran tematik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Burna Syakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.